Sebenarnya lu mau lawan siapa sih, Fer? Apa sih yang pengen perangin tuh siapa? Atau apa? In the matter of fact, gue ngerasa gue belum ngebanggain anak dan istri gue sih. Wow, oke. Berarti indikatornya apa? Ada lah, gue mungkin bakal ngeliat itu di sakaratul maut gue. Selamat datang di Futuristic Podcast dengan gue Chandra Leo bersama Zeran dari Bukan Manusia Biasa dan juga Dos gue FXR. Kita akan ngajak kamu dari masa kini ke masa depan. Podcast ini bukan cuma untuk kalian dengerin, Tapi juga ngebayangin. ngebayangin. Oke. Selamat datang Bang Ferry Irwandi. Selamat datang Ferry Irwandi. Oke. Yes. Jadi dari dulu gue udah pengen bikin podcast. Gimana ya cara bedainnya nih? Gimana cara membedakan podcast gue nih? Gue bikin idea cinematic podcast. Yes. Ya ingat kan? Yeah. Kita udah run terus semuanya, Run udah terus workshop semuanya, udah semuanya. konsep. Tiba-tiba Ferry Irwandi Malaka Cinematic Podcast. Bubar itu. Langsung udah gak jadi. Bang Gak Chandra jadi. langsung nelpon, kita ganti konsep. Ganti Literally, konsep. siang jam 2 tuh. Iya, gara-gara Ferry Irwandi. Lalu gue came up dengan idea, gimana cara gue kalahin Ferry Irwandi nih podcastnya dari segi visualnya. Dos, gue FXR, gue butuh screen lu sekarang, gue mau syuting podcast dengan background bebas terserah gue. Gimana Fer hari ini melihat setup podcast gue hari ini? Ayo. Oke, Yes. pertama dari cerita itu dulu kan, untuk seluruh timnya, tim Tuan, kalian belajar sesuatu dari sini? Hidup itu soal momentum. Planning yang bagus itu bagus Ya. dalam waktu tertentu. Oke, ketika Karena- momentumnya telat, Karena dunia ini dinamis, semuanya bergerak, Iya. semuanya bergerak. Chandra dengan semua struktur dia kan, dengan semua planning konsep. Tim Tuan Cinematic Cinematic. Podcast atau apa sinematik yang lain, IP lu sebelumnya itu Marvel iya Marvel apaan sih? yang lu ngomongin MCU dulu tuh. Oh dulu gue pernah bikin tim tuan apa ya gue bilang waktu itu ya. Anjir gue lupa. Iya itulah Sebagai pokoknya lah. penonton tim tuan ya. Sebagai Oh, iya, ini. gue yang selalu bikin konsep. Iya. Berakhirnya Akhirnya dan di hari itu Malaka Cinematic Podcast itu lahirnya 2 jam sebelum Joko Anwar datang. Kayaknya gue butuh konsep baru deh. Kalau nggak salah kita beli lensa baru kan? Iya. Coba lu dulu beli dulu di DOS itu lensa Anamorphic. Iya. Anamorphic terus lu beli smoke. Gua bilang, Oke. kita punya Dove yang bagus nih. Yaudah. Ini namanya apa Bang? Udah langsung kita buang aja semua Malaka Podcast, kita bikin Malaka Cinematic Podcast. ya. Jadilah. Jadi 2 jam ya. 2 jam minimal kita persiapan berapa? Udah 2-3 minggu kan? 2-3 minggu. 2-3 minggu. Prosesnya 2 Tapi bulan iya, lah. tapi gue Iya, benar-benar bulan. belajar sih dari waktu itu sih. Bukan karena gue terkalahkan oleh Ferry, enggak. Enggak, ini lebih bukan. kayak sebenarnya agak sedikit kompetisi lucu-lucuan Iya, juga kayak iya. gitu loh. Gue Iya. mau Ferry kayak gue mau lebih oke dari Ferry Irwandi tapi kedahuluan. Oke. Karena kan sebelumnya kan lu dari segi podcast yang di Malaka sebelumnya itu sudah ada rasa sinematik tersebut. Iya, Gitu udah ada, dong. bro. Iya. Nah, Dari kita mau rasio, dari apa. Yes, kita mau level up sedikit dari situ, turns out lu level up lagi dari situ. Udah. Tapi benar sih kita kalah momentum sih. Kalah Betul. momentum. Iya. Better late than ever tapi. Iya. Tapi kan ini comes up dengan idea baru New yang idea. lebih Betul. matang Lu lagi. justru jadi nge-trigger gue untuk Iya. kayak bikin ide yang baru, Bro. Dan gue ngeliat setnya langsung tuh dari tadi gue cuma ngeliat, wih bagus banget ya kayak gitu. Oke, bener ya, berarti Ferry approve ya? Approve. Oke, let's go. Better product bahkan. Ya, better product. Nggak, better product itu ini ngaruh ke isi podcast kita lah. Gitu loh. Nggak cuma dari ini kan cuma packagingnya aja. Yes. Gitu. Jadi tanggung jawab kita nih sebenarnya juga untuk menciptakan obrolan yang menarik hari Yes. ini. Gitu. Tegang nggak? Apa? Enggak tegang. Enggak lah ya. Enggak lah, kita relax aja, nyantai aja lah. Enggak, Chandra, lu ngomong tegang sama gua. Lu belum nge-YouTube nih. Dari awal. Aduh bro, justru ini poin dimana gue gak mau mikirin macem-macem. Gue cuma mau syuting, udah Ya. gitu doang. Taruh kamera tapi dengan setup seperti ini. Anyways, Ferry, thank you. Udah Bang datang. Ferry, thank you so much. Yes, One of my dream. betul. Jujur. Ini mimpi Azera untuk bertemu Iya. dengan sosok Ferry Irwandi. Aduh, Yur. mimpi yang sangat buruk. Kenapa Fer? Itu lo ada bukan sebuah komplimen, justru bagus dong. Lu jadi role model buat orang dan orangnya ngomong langsung ke lo. Itu pertanyaan yang menarik. Bukan yang nggak nyaman atau apa ya, kayak gue dibanding dilihat sebagai orang di atas atau orang di depan, gue tuh lebih senang dilihat sebagai seorang kawan aja gitu. Jadi Oke. kayak menempatkan diri itu ya lu, Sama rata.
Ya Enggak mungkin juga, mungkin. enggak pengen sama Rata. Enak aja, Kalau sama Macan. Rata tuh kayak lu sama temen lu gitu loh. Iya, Kalau iya, misalnya iya. lu follow akun gua, lu Iya. jangan berharap gua bakal selalu dalam bentuk ideal yang lu pikirin gitu. Ya gua bisa shit post yang emang kayak orang temen lu lakuin, atau gua bisa marah, atau gua bisa sedih, atau gua bisa curhat. Jadi ya dari awal gua nge-build media sosial gua terjun di dunia perkontenan ini, spirit itu kan yang gue jaga dari awal gitu. Karena kan dulu di zaman-zaman itu semuanya mindset itu nge-create orang jadi produk, bukan jadi person. Nah itu yang gue hindarin. Dan itu secara tidak sadar loh, orang-orang ketika dia jadi kreator, wah gue harus punya hook, gue harus punya sebutan A, gue harus ini. Yang semuanya itu nggak generik sebenarnya. Nah padahal kan you are human gitu loh, yang rich banget. Maksudnya manusia itu kan kaya banget akan identity ya kan. Jadi kayak kenapa gue harus malah bikin limitasi atas itu gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun itu masih bertahan dari pertama gue konten. Cuman mungkin ada perubahan, itu lebih kayak bentuk responsibility-nya aja. Misalnya lebih kayak dijaga ya. lebih dijaga karena gue nggak tahu siapa yang nonton gue. Makin melebar. Kalau lu ngelihat video esai gue, udah jarang banget gue merokok di depan kamera. Itu poinnya tuh. Karena gue tahu ada anak SMA yang nonton. Dari SMP yang nonton, dan misalnya dia look up ke gue, itu kan bukan sesuatu yang bisa gue hindari nih. Dan dia ngerasa merokok itu jadinya keren, ya gue ada responsibility di situ, makanya gue batasi. Ya berarti lu tetap ngerasa lu pengen raw, ya kan? Lu pengen apa adanya, mentahnya Ferry gitu loh, nggak pengen jadi sosok persona Ferry yang di sosial media gitu yang loh. diidamkan orang gitu. Tapi that's why itu bang yang bikin gue pengen ketemu langsung. Maksudnya gue selama ini cuma ngeliat di sosial media, dan gue selalu penasaran untuk ketemu manusia itu secara langsung. Dan journey itu yang gue grateful banget bisa ketemu orang-orang ini, karena gue cuma nonton lewat layar dan bisa ketemu langsung untuk kenal langsung itu sih. Termasuk sama Bang Chandra. Karena gue penonton dari SMP. Siapa penonton Chandra? Iya, dan bisa berteman. Siapa penonton Chandra? Siapapun nonton Chandra. Jangan insecure gitu. Kalau senior tuh ada post power sindromnya dikit. Gue tuh masih sindrom. Iya, kayak gue tuh masih relevan nggak ya? Iya. Well, to be fair ya memang mungkin gue tidak serelevan itu lagi. Enggak, dan gue nggak masalah, bro. Yes, sir. Easy. Kita nggak ngasih pressure. It's okay. Ferry anjing. Dia nggak bawanya ke sono. Jadi apapun yang ngomongin pasti salah. Mau gue ngomong ada translate beda ya. Ngomong iya salah, ngomong enggak enggak salah. Emang Ferry Ruwandi. Tapi hari ini Fer, gue tuh lebih pengen bahas ketertarikan lu di dunia audiovisual itu dulu. Oke. Ya kan kita ngelihat bagaimana journey lu menjadi content creator, lu selalu pikirin treatment gitu loh, cara lo nunjukin konten lo di sosial media itu pasti entah menggunakan kamera yang bagus atau kayak lensa yang oke atau dengan editing yang luar biasa. Tapi pertanyaan gue nggak mau ke situ kita breakdown, enggak. Berarti kan kita berhubungan dengan dunia yang memakai atau menggunakan kamera, ya. Fair, gue mau nanya nih, what if? Ini kita segmen pertama kita ke what if. Oke. What if suatu hari lu bangun, abis itu dunia ini nggak ada kamera lagi. Dunia ini nggak ada kamera lagi. Oke. Sedangkan ngerti gak? Itu adalah senjata lu, itu adalah cara lu untuk menyampaikan semuanya. Gimana kalau suatu nanti lu bangun nih, kamera lu bukan kamera lu dong, ada dunia ini tidak ada kamera. Apa yang bakal gue lakuin? Ya, maksudnya apa? Apa perasaan lu, apa yang akan lu lakuin? Ya bingung pasti ya. Itu pasti. Kok nggak ada kamera, apa sih alasannya? Itu pasti ya. Kedua, terus bagaimana gue bekerja, bagaimana gue menghasilkan uang, bagaimana gue buat konten, bagaimana gue bisa melakukan hal-hal yang biasa gue lakukan. Pasti semuanya berangkat pertama itu pertanyaan semua. Gue pasti bertanya kan. Dan mungkin yang akan gue lakukan pertama adalah daftar PNS lagi. Balik ke awal lagi. Karena itu ada sesuatu yang sudah pernah lakukan. Iya, dan jadi gue masterin gitu loh kan. Gue pernah jalanin dan itu dengan chance yang paling rendah tuh, risk paling rendah. Karena gue punya tanggungan, gue punya keluarga, gue punya istri, gue punya anak. Kayak gimana mereka bisa survive, ya kan. Kedua, ya syukurnya gue udah mulai nulis kan. Jadi gue pasti akan nulis buku. Kalau nggak ada kamera lagi. Berarti lu mempertanyakan yes pasti, tapi tidak membutuhkan waktu lama untuk gue harus melakukan what's next, yaitu udah jadi PNS atau nulis buku aja gitu. Karena pastilah
misalkan kita posisiin bukan lu punya kamera, let's say musisi, Oke. ya kan gitaris yang kerjanya itu hidupnya Iya. mainnya gitar, one day nggak ada gitar tuh bakal Iya. bakal stres, bakal Stuck, kepikiran, bakal iya. butuh waktu gitu. Tapi kalau lu nggak, lu yang kayak oke, gue langsung next move gitu. Karena seharusnya manusia seperti itu. Nature-nya manusia adalah kita diberi otak itu bukan untuk berpikir pertamanya, tapi untuk bertahan hidup. Adaptasi. Survive. Iya, itu secara antropologi itu basis dasarnya manusia adalah bertahan hidup. Jadi lu mau belajar ilmuannya secara mendasar pun, kenapa manusia diciptakan otak supaya hidupnya bisa lebih lama daripada seharusnya. Kenapa manusia bisa merasakan ancaman? Ya, lu dikasih otak supaya tahu itu ancaman. Nah, bagaimana manusia beradaptasi? Kemampuan terbaik manusia itu adalah kemampuan beradaptasi. Kita salah satu makhluk hidup dengan range usia, ya kan, dengan survivor, dengan peradaban yang udah mungkin ribuan atau ratusan ribu tahun dan itu bertahan dan itu terus involve. Nah, itu faktanya bahwa manusia itu terus beradaptasi. It's not about tools atau wadah atau semua persepsi, tapi human itu sendiri gitu loh. Jadi kalau gue ngerasa ya apa bedanya contoh yang lu kasih itu nggak itu bahkan gue jalanin di kehidupan nyata gue nggak pernah depend on Kamera. kamera atau purpose atau apapun. Gue masuk sekolah kedinasan, gue lulus sekolah kedinasan, gue kerja di Kementerian Keuangan, gue jadi PNS, gue memutuskan untuk cabut. Itu kan sebuah lompatan karir yang tidak lazim ya. Ya. Dan ya gue survive. Iya. The fact ya bukan soal kameranya, bukan soal instansinya, bukan soal kerjaan, tapi gue sebagai manusianya gue akan terus memilih cara gue untuk bertahan gitu. Yes, oke. Salah Jadi satu cara. the thing is Iya. fair. Betul kan, maksudnya lu bisa menemukan cara lain atau kita harus carilah cara lain. Iya. Kita ngeliat banyak sekali konten kreator di sosial media kan sekarang kan, dan udah pasti tuh mereka tuh di posisi pasti gue yakin rentan. Kalau nggak ada sosmed, hidup gue selesai, Iya. gitu loh. Nah, jadi gue coba menganalogikan itu dengan kamera di pertanyaan ini sebenarnya. Jadi Iya. gitu. Ya pastilah kalau kita ngomong Ferry udah pasti dapet jawabannya. Dan yang dan on luar point biasa. langsung. On point Kalau langsung ternyata gitu. kamera cuma salah satu cara atau fase Bang Ferry sebenarnya untuk bertahan Oke. ya. Gua ngelihat Bang Ferry awal pastinya tuh mulai rising ya di internet tuh karena bikin konten soal stoikisme. Dan Iya. itu mulai Bang Ferry ada di berbagai podcast. Salah satu yang faktor Bang Ferry akhirnya naik gitu. Pertanyaannya Pertanyaannya setuju nggak Fer? Setuju Oh, nggak itu dulu karena ya. itu? Oke. salah satunya. Setuju. Oke. One of setuju. Iya. Itu undeniable. Iya. Undeniable sekali. Itu salah satu yang paling pertama meledak. Apalagi waktu itu sudahnya langsung di podcastnya Close the Door kan. Itu amplify. Dan kenapa harus ditolak gitu? Iya. In the matter of fact, setelah itu kan nggak ada konten stoikism. Betul, Ya, cuman oke. itu aja. Baru kita lanjut ke pertanyaan. Iya, dan faktanya kan Bang Ferry emang mempelajari stoikisme lah atau mempercayakan prinsip stoikisme. Pertanyaannya, what if kalau seorang Ferry Ruwandi tidak meyakini prinsip stoikisme? Oke, itu Akan seperti apa? itu As a human. akan sangat berpengaruh. Gue nggak bisa dapat gambaran secara utuh ya. Cuman itu akan sangat berpengaruh karena beberapa keputusan yang gue ambil dalam hidup gue itu based on directly or indirectly itu dari apa yang gue pahami dari buku-bukunya Seneca, buku-bukunya Aurelius, atau dari catatannya Bill Clinton dan lain sebagainya. Dan gue berpikir banyak hal yang emang secara esensial mengubah cara gue berpikir. Karena kalau misalnya gue nggak ketemu nih, ya itu kan sebelum filosofi teras itu terkenal ya. Sekarang gue nggak ketemu nih sudut pandang netralitas seperti ini, dikotomi kendali, fundamental dari emosi segala macam. Ya mungkin gue akan mengambil decision yang sangat berbeda gitu. Kayak ngapain gue mulai nge-YouTube di umur gue 28 tahun. Pasti gue akan berpikir orang ngomong apa. Nanti bukannya orang cringe, orang bakal julid, orang bakal ini. Emang bakal support. Terus gimana video gue ditonton. Emang orang bakal dan lain sebagainya. Dan itu justru jadi obstacle kan. Tapi karena gue memahami, ya udah gue jangan kan. gue bikin konten, posibilitas diomongin orang tinggi, gue nggak bikin pun itu nggak ngurangi posibilitas itu. Jadi gue jalan aja. Dan jadi berpengaruh sebenarnya. Gue nggak ngedinai itu. Yang bikin salah satu alasan gue kenapa tidak berbicara banyak soal itu ya karena gue emang nggak di situ petnya gitu loh. Waktu itu cuman sekedar share. Ya udah gue memahami ini nih. Gue mempelajari ini, gue share aja dengan kulit luar paling luar. Dan gue ngerasa gue
gue bukan orang yang akan, mungkin orang lain akan mengkapitalisasi itu habis-habisan ya. Iya. Once naik, gue Langsung. Itu terus yang dibahas Iya, gitu ya. gue adalah pakar stoik. Glorifikasi. Iya, diglorifikasi karena it all make sense juga, pilihan yang rasional juga karena kan lu compounding tuh, lu akumulasi nilai tanpa batas gitu kan. Lu mikir I'm more than that gitu. Alright. Daripada stoic concept itself gitu. Jadi ya gue ngerasa masih banyak yang bisa gue ceritakan dan gue bagikan, kenapa cuman di sini. Jadi once ini make it ya udah selesai di situ. Berarti impact paling besarnya ke decision making kalau buat Bang Ferry. One of ke decision making. Ya kedua AdSense sih ya. Oke. Ya impact paling besar dia AdSense. Karena Ferry is real bro. Ferry realita aja beneran. Dia real banget udah. Iya sih. Dia nggak berusaha untuk menutupin kayak ini untuk karya terbaik Indonesia perubahan. Iya. Semua orang butuh uang. Gue butuh uang juga. Udah Ferry begitu. termasuk keputusan kenapa gue nggak mau mengkapitalisasi itu habis-habisan. Orang ngundang ngomong itu enggak lah, gue bukan pakarnya. Iya, salah satunya itu adalah keputusan ekonomi yang buruk karena gue cuman akan ada di satu basket case gitu loh. Sementara hal yang bisa gue bawa itu banyak sekali. Jadi ya itu adalah keputusan menunda ini. Orang akan ngeliat sayang banget ya sih. Ya kalau dengan pemikiran yang singkat ya sayang gitu. Tapi kalau karena nggak ada di dunia ini yang lebih mengenal diri gue sendiri selain diri gue sendiri, ya gue bisa bikin decision itu. Jadi waktu itu kalkulatif lah, semuanya sangat-sangat kalkulatif, jadi ngerasa. Nah, ya tapi kalau kedua alasannya karena AdSense, emang Bang Ferry dari awal bikin udah tahu kalau ini bakal rame? enggak. Nah, Nggak berarti mungkin. tapi Menurut berarti gue nggak bisa itu jadi- suatu hal yang agak agak sulit susah, ya. sulit di YouTube untuk memprediksi mana konten lo yang bakal debate sama orang atau enggak, dan mana Iya, yang iya. bakal berdampak langsung kepada hidup lo. Iya. Tapi lu menemukan itu fascinating nggak? Lu bahas ini ternyata jadi ketertarikan banyak orang. Padahal itu sesuatu yang mungkin sangat-sangat niche untuk orang Iya. nonton pembahasan soal stoikisme. Justru sebaliknya, di waktu itu meledak, gue ngerasa ada semacam I wish gue bisa lebih detail lagi waktu itu. Oh, ngerti. Karena Jadi kan the ternyata fact that sebesar ternyata itu rame gitu. dan ini Iya. lu ngerasa kayak I should have Ya, talk atau lebih spesifik lebih lagi dalam lah gitu Jadi nyampainnya. sehingga orang itu nggak salah memahami apa itu stoicism. Jadi kayak ada yang bilang lah dia stoik kok kaya lah, emang stoik harus miskin ya? Jadi salah tafsir ya? Iya, walaupun gua gak kaya juga ya kan, dua poin yang salah tuh ya. Iya. Atau So. stoik kok debat, stoik kok adu argumen gitu. Ya, ente pikir Seneca itu siapa gitu, biksu. Dia politisi bos. Iya, pemikir, Artinya ya. kan bukan itu kan ada mistranslasi, miskonsepsi. Misinterpretation. Jadi orang kayak stoik sama dengan ignorance. Ya. Ya two different things kan sebenarnya. Iya. Daripada gue memperparah itu dan memperburuk itu. Jadi kayak pelan-pelan kalau misalnya di konten gue yang lain, ini enggak loh, bukan ini stoicism tuh bukan kayak gini, stoicism tuh kayak gitu. Jadi lu katanya stoik tapi kok malah debat sama orang atau ini sama orang. Bukan masalah gue stoik atau enggak. Lu baca dulu deh apa itu stoicism gitu. Nah kayak gitu biasanya. Oh, berarti ada efek kayak gitu ya, dari tontonan satu kali udah langsung multitafsir ya? Iya, sangat-sangat multitafsir dan Pastilah kan kita Iya. ngasih liatnya ke banyak orang ya, dan pemikiran orang pasti beda-beda. Ferry audiensnya nggak bisa lo spesifikin ini hanya untuk orang ini ya. Dan Wah, orang bisa macam-macam. Dan satu lagi di sosial media yang mungkin jarang dibahas orang, tapi sebenarnya mungkin Chandra juga atau Zeren juga mungkin ngerasain. Lu ngerasa tuh, lu tuh bener-bener udah ngasih tahu nih konteks ini nih. Tapi ternyata di kemudian hari ada yang nanya. pertanyaan. Ya, Padahal udah ya, lu ya. jelasin. Karena di Ya, konsep ya, lu di ya. kepala lu tuh ketika lu posting ini semua orang lihat. Iya, Iya, ya, itu pasti kan selalu terjadi Fer di semua konten Iya. yang kita rasa kayaknya gue udah kasih paham lu segitunya deh. Tapi Dan berakhir ribuan kali gitu kan. Iya, lu berakhir bertanya lagi. Tapi mungkin di balik itu ya nggak tahu ya sebetulnya fenomena atau momen-momen kejadian seperti itu kadang ada poin sengaja juga Ferry. Ngerti nggak? Ya, mungkin. Orang-orang ini tuh yang Sengaja cuman aja iseng keluar ngerti aja. nggak? Membodohkan dirinya untuk menanyakan ulang sesuatu yang sebenarnya sudah ditanyakan. Iya. Mungkin. Just to iya. get mungkin komentar tambahan lagi di bawahnya atau direspon oleh lu gitu iya. loh. Itu kan sangat possible banget gitu loh. Iya. Anyways, tadi barusan itu kita ke segmen yang kita sebutnya what if gitu loh. Makanya pertanyaan-pertanyaan what if kita tanyakan. Di next ini gue pengen kasih lihat lu sesuatu. Apa itu? Lewat layar ini, bukan layar ini, layar yang ini. Gua nggak akan ngomong apa-apa, kita nggak akan kasih informasi apa-apa. Lu silakan cerita tentang apa yang lu lihat di sini. Oke. Bang Silakan, Fer. Saran. 3, 2, 1. Oke. Itu
itu the reason apa yang gue lakuin sekarang ini. Jadi setiap ditanya orang lu ngapain kesini, ya udah gue cuma mau keren aja di depan anak istri gue. Kayak beberapa orang itu, ya gue tuh bingung. Satu pertanyaan yang akan sulit gue jawab gitu sebenarnya berkali-kali gitu. Cantik ya istri gue. Apalagi? Ya? Gue pengen lu bercerita tentang foto ini. Oke, pertama foto ini diambil waktu gue masih PNS sekitar tahun 2017, acara setelah nikahan salah satu teman akrab gue namanya Iyas Rabil Huda. Ini diambil Kirana waktu itu berusia 1 tahun lebih sedikit, lagi lucu-lucunya banget anak umur 1 tahun itu. Ya Muti juga lagi baru potong pendek, rambutnya pendek, dan di situ gue jelek sekali memang. Tapi mapan ya? Belum bahkan. Belum. Bukan berarti sekarang sudah ya, tapi ekonominya bahkan tidak ini nggak mapan juga karena baru nikah kan, baru punya anak dengan segala tanggung jawab dan responsibility. Berarti lo ini di umur nikah muda kan Bang Fer? 25. Oh, iya. Nah, sekitar 10 tahunnya lalu, bahkan hampir 10 tahun. Sekarang gue ke selanjutnya ini Ferry di umur 25 tahun dengan Ferry yang sekarang. Kalau lu ada kesempatan nih sekarang nih, which is lu lihat lu 25 tahun lalu, lu pengen ngomong apa ke orang ini? Lu mau berterima kasih atau mau nyalahin dia atau lu mau kesel sama dia, lu ngapain Fer? Gua di usia itu. Lu ngomong ke dia sekarang ini? Gua punya mesin waktu terus ke usia 25 tahun. Daripada gue ngomong, gue cuma mau nikmatin aja semua momen gue di umur 25 tahun. Jadi gue kayak datang nih di masa itu, terus ada gue di situ. Nah gue kayak gimana gue nyamar. Atau kayaknya secara fisik pun ini kayak dua orang yang berbeda loh. Iya. Masuk orang nggak akan notice itu Notice ini tuh Ferry gitu loh. Dan gue bakal nontonin aja gitu. Oke. Wow. Setiap momennya ditonton aja. Itu jauh lebih jauh lebih kayak sentimental. Seru ya gitu. Maksud gue, ngapain gue ngomongin? Maksud gue, once lu punya konsep, once lu ngejalanin sesuatu kan lu nggak harus di depan itu kan. Nggak harus lu play the main character every single freaking time gitu kan. Iya. Menarik sekali jawabannya Ferry karena pasti maksudnya ekspektasi Andovi pasti jelek. Oke, but it's okay. Foto yang diambil buat Bang Andovi sih. emang kita ambil malam Minggu Miko. Ambil malam Minggu Miko. Iya, berarti itu jawaban yang menarik. Gue nggak expect datang dari Ferry. Dan again nggak expect. It's Ferry Irwandi. Yes, Ferry Irwandi. Karena udah pasti di momen seperti itu kayak bisa banget kayak gue dapat kesempatan untuk ngomong ke masa gue yang lebih muda, ya gue bisa koreksi kesalahan gitu loh. Gue bisa ngomong ke orang ini untuk yo do better than this dan segala macam dengan apapun caranya ya, dengan cara ngasih surat kayak atau ngasih intinya kayak ngasih clue untuk tidak melakukan kesalahan ini gitu kan, bisa aja kan, atau mungkin kasih wejangan, atau mungkin kayak just to interact gitu loh. Apa enggak Ferry choose untuk melihat aja nonton kehidupan dia di masa itu lagi. Dan itu akan bisa jadi jawaban yang berbeda ketika yang diambil bukan foto itu, misalnya 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Iya, bisa beda ya. Bisa sangat berbeda. Bisa gue kayaknya harus interrupt the timeline deh. Iya. Ada gitu. Ada. Ini spesifik momen ini itu karena momen spesifik yang kita ambil foto itu. Jadi lu ngerasa kayak biarkan. Iya, jadi kayak ngomong apa-apain. Alasannya kan ada di kepala gue sendiri itu. Iya. Bisa jadi yang gue interrupt tuh sebenarnya nggak lebih buruk. Bisa jadi yang gue biarkan itu sebenarnya buruk sekali. Iya. Tapi kan di saat itu lagi it's okay. Maksudnya lagi nggak ada kenapa-napa. Belum tentu. Bisa jadi di saat itu momen paling penting dalam hidup gue dan paling hancur dalam hidup gue. Oke. At least how do you feel deh Bang Fer? Waktu lu lihat itu? Ya, lu ngeliat lu barusan kayak gimana tuh? Coba kalian coba. Gue malah pengen tahu. Menurut lu kenapa gue ngejawab itu? Tricky nih kalau gue. Karena there's nothing wrong with it. Dan anak pertama baru nikah. Iya. Momen yang satu stages yang cukup sentimental pada saat itu. Awal mula berkeluarga, apalagi kamu ya. Itu ya dunianya Bang Fer. Jadi kayak untuk nontonin momen bareng berkeluarga ini jadi satu momen yang emang worth it-nya untuk gue tontonin aja tanpa gue harus kasih pesan. Mungkin. Dan gak ada yang salah kita. Iya, bebas interpretasi kan. Oke. Right. Tapi gue punya jawaban. Oke. Gas. Gue punya jawaban gitu. Jadi ini hubungannya sama
videografi gitu sama sinematografi. Kenapa gue belajar sinematografi itu umur gue, bahkan waktu di masa itu gue belum belajar, gue belum ngerti ngoperasiin kamera. Di saat itu belum sentuh kamera. Sama sekali. Wow, oke. Dan salah satu momen gue kayak gue harus belajar kamera adalah tiba-tiba gue buka Facebook waktu itu, gue ngeliat video-video lama gue dan video gue waktu SMA, dan gue lupa momen itu ada di dalam hidup gue. Dan itu video diambil dari Nokia 6600. Detail ya. Iya, Nokia 6600. Masih pixel itu. Iya, kita nyiapin bazar waktu itu tahun 2008-an. Terus di situ gue ngeliat interaksi, video yang jelek sekali sebenarnya. Setelah video itu selesai gue nangis gitu lah. Ini pernah terjadi loh dalam hidup gue. Nah itu artinya kenapa gue mau nonton. Gue benar-benar I miss the point gitu. Gue bahkan tadi tahu detail tempatnya, waktunya kapan video ini ambil dan di mana mungkin ini diambil. Tapi jadi gini, memori itu tricky teman-teman. Kita bisa ingat apa yang kita lihat, tapi kita lupa apa yang kita rasain. Kita bisa ingat apa yang kita rasain, tapi kita bisa lupa apa yang kita lihat. Kita bisa ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, tapi kita lupa apa yang kita rasain. Nah itulah kenapa kamera itu jadi sangat penting gitu. Karena lu bisa nge-capture semua rasa, momen. Iya. Magic lah di situ ya. Ayo totally agree. Ya kalau udah bicara soal itu. Tapi tadi gue mau obrolin sedikit soal Muti. Ya, jadi sebuah kehormatan fair gue bisa bantulah ya project tipis-tipis yang lagi dikerjakan oleh Muti. Yang enggak tipis-tipis lah, gue sangat fundamental. Jadi Ferry sama gue, Ferry tuh minta tolong ke gue kayak, Bang bikinin video klip dong buat Muti gitu. Dan di saat itu gue as simple as begini, ini Ferry Irwandi yang minta, bukan Ferry Irwandi yang sekarang mungkin semua orang tahu apa segala macam, enggak. Sesimpel as Ferry Irwandi pernah jadi tameng gue untuk gue bercandain di masa lampau kita kerjasama gitu loh. Dan di situ gue belajar Ferry Irwandi tuh kayak gimana orangnya. Jadi basically gue cerita dikit Ferry ya soalnya. Jadi gue ketemu Ferry Irwandi itu tuh di Rewind Indonesia 2020. Oke. Dan di situ tuh ada poin di mana dia itu kita taruh spot yang cukup krusial yang mungkin harusnya tuh bisa kreator besar siapa. Dan ada satu orang yang bilang Jovial Da Lopez kasih ke Ferry Irwandi dah, itu kata Joe. Siapa Ferry Irwandi? Terus gua, Aulion dan semuanya pada nontonin. Ini orang kenapa kagak naik ini ya, kayak soalnya kita ada komparasiin kayak konten kayak gini tuh macam kayak Agung Hapsah satu bisa naik loh, kenapa dia enggak gitu lah. Ya udahlah, gas. Kita approve semuanya, kita ajak. Ketemulah, ngobrol, tapi cuman kayak bla 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 doang kan, kayak gimana banget. Sampai akhirnya tahun 2021 gue ke Ferry untuk nanya, bro, project yuk bikin Rewind. Di saat itu dia langsung mau, dia langsung inisiator. Di situ gue belajar seseorang yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat unik dan gak banyak orang bisa experience having that moment dengan orang seperti ini. Ferry Irwandi yang gue inget tuh ya, dia tuh ngobrol sama gue soal pengennya sampai pagi mulu dengan kopi dia. Tapi di sela-sela itu tetap ada satu hal yang dia kerjain, ngedit. Gue inget banget waktu itu lu bawa laptop ya kan, di tengah-tengah kita lagi meeting Rewind apa segala macam, lu bawa laptop dan selalu ngedit konten lu gitu. Itu sesuatu yang gue nggak bakal bisa lakukan. Bayangin lesehan laptop miring begini kali, terus dia tak itu masih ngobrol, masih mau engage ngobrol sama kita gitu. Nah itu satu lah kenapa mungkin gue gak mau bilang itu jadi kayak skill lo atau kayak gimana, lebih kayak cerita aja lah. Ferry tuh di momen yang seperti itu, dia di setiap momen yang dia bisa ambil untuk mengerjakan sesuatu dikerjakan. Itu sampai sekarang ternyata. Kemarin masih terjadi. Kemarin gue ngebantuin Ferry bikin project yang MV-nya si Muti ini. Dia nulis buku di tengah-tengah produksi. Maksud gue gini, buku adalah suatu proses yang dimana mungkin lu butuh zen. Lu butuh momen, lu butuh fokus, lu butuh tempat lah. Lu gak mau ada orang lah. Ibarat kayak di atas ada ruangan lu bisa lu pakai, tapi dia gak mau pakai gitu loh. Dia kayak udah, gue di tengah produksi aja dia nulis tak. Gokil sih. Tapi ada satu yang lucu. Ferry lagi nulis buku, tengah-tengah nulis kamus semuanya. Satu buku. Serius. Dan Ferry gak panik sama sekali. Gue kayak, dia masih ngomong kayak, waduh, kehapus nih. Waduh, wah, ya udah. Terus dia bingung sendiri, dia mikir segala macem. Tiba-tiba nggak lama dari situ ternyata recover dari
Oh, ya dari backup iCloud-nya. file lah gitu, iCloud lah. Tapi lucu banget sumpah. Seorang gue kayaknya melihat Ferry terpanik tuh di situ. Tapi nggak kelihatan, ngerti nggak? Kayak Ferry terpanik tuh kayak cuman jadi orang yang gimana ya gitu loh, kayak nggak ada panik-paniknya sama sekali. Itu namanya stoik gitu. Yes, kayaknya itu refleks langsung sih, maksud gue kayak itu stoik tuh. Hal yang bisa beberapa dikontrol. momen-momen ini gue ke memorize banget Ferry Irwandi tuh kayak gimana gitu loh. Ini orang apa sih maunya gitu loh. Jadi seru aja Fer, makanya gue bilangin iya untuk bikin project yang gue nggak bilang ini hasil akan terbaik atau gimana ya, lebih kayak oke, ini orang mau bikin project udah bikin bareng aja, udah that's it itu. Jadi ditunggu teman-teman MV-nya Mutia. Yes. Sebuah lagu legendaris sih. Sebuah lagu Kita dapat legendaris, nanti kehormatan aja. juga. Iya gitu. Udah sih gue cuma pengen cerita gitu aja, bro. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Fer, nih. Yes. Ini dari gue dulu ya. Kan Ferry Irwandi itu banyak bikin konten, banyak bikin statement-statement ataupun cara-cara untuk bisa ada perubahan di hidup lah, Iya. gitu lah. Gue nggak bilang Sosial, negara ini, gue politik. mau Iya, bilang iya. si siapa, nggak ada dalam hidup aja. Tapi selalu ada terkesan memerangi sesuatu, melawan sesuatu. Sebenarnya lu melawan siapa sih, Fer? Apa sih yang lu pengen perangin itu siapa atau apa? Oke. Kebodohan Di kah? Itu digital. juga bisa kan? Nggak harus orang gitu loh. Oke. Jadi ini pertama ngerespon cerita Bang Chandra dulu nih, masalah MV, masalah Riwan dan segala macam. Jadi memang gue ya, orang kan selalu nanya tuh, kok lu bisa ngelakuin A B C D E gitu, kok lu bisa, ya ini bukan orang ngomong kok. Orang mereka ketika ngefollow akun gue tuh banyak supras elemen gitu kan. Kayak mereka nggak tahu gue semaniak itu dengan bola misalnya. Iya. Atau mereka nggak tahu gue bisa main musik gitu. Mereka nggak tahu gue bisa gambar gitu Iya, ya, mereka kayak nggak gitu tahu. kan. Dan mereka selalu gitu. Gue ngeliat gambar One Piece-nya Ferry Irwandi langsung live action, dia lagi gambar. Maksudnya secara langsung live action, bukan live action One Piece ya gitulah. Secara langsung maksudnya. Iya, iya. Terus orang nanya how can be gitu, atau kayak Bang Chandra tadi, kenapa di saat momen kita meeting Rewind gue bisa sambil ngedit, dan gue sama sekali gak yang ngehancurin obrolan atau gak yang terasingkan atau teralienisasi segala macam. Nah, satu hal ini bukan karena spesial ya, tapi gini, ada trade off dalam hal kenapa itu bisa dilakukan. Karena waktu gue lebih banyak dari orang. Gue tidur paling 2 jam, 3 jam. Itu dari dulu sekali. Jadi gue terbiasa untuk ngisi setiap rutinitas gitu loh. Misalnya kayak gue waktu kosong orang syuting, ya udah gue nulis gitu. Atau waktu orang kosong ini gue ini, dan waktu gue harus ngobrol, ya udah gue ngobrol. Nah, dari situ kan karena waktu gue lebih, orang mungkin katakan dalam satu hari mereka punya 16 jam, gue punya 20 jam katakan. 4 jam ini kan waktu yang panjang banget untuk nambah skill set apapun kan. Iya, iya. Yang mana sebenarnya trade off-nya ya gue jadi sangat-sangat rentan untuk sakit, dan itu sangat buruk untuk kesehatan sebenarnya. Gue udah coba segala cara puluhan tahun yang lalu ya, tapi pada akhirnya gue tetap jadi orang yang susah tidur gitu. Kira itu yang gue lakuin. Nah, jadi sebenarnya bukan karena spesial, tapi karena habit dan karena kebiasaan untuk nambah hal-hal yang mungkin menurut orang nggak berguna, dan mungkin menurut gue juga nggak berguna, tapi daripada nggak ada yang gue kerjain, nah seperti itu. Nah, soal Project Muti itu jadi prioritas project tahun ini, karena ini sesuatu yang baru banget, karena ya semuanya. Jadi sampai gue di lagu ini, lagu yang benar-benar kita lagi garap itu kan emang kita tiba-tiba dihubungi pencipta lagunya, dia minta nyanyiin lagu itu, dan itu wah gila. Dan gue pikir, gue ngerasa untuk bikin MV tuh pengalaman gue gue pernah bikin, cuman gue pengen belajar dari Chandra Liu bikin MV kayak gimana gitu akhirnya. Dan kualitas kan nggak diragukan bapak ini kan, dan itu momen gue belajar. Pressure. Aduh. Itu enggak. Betul. Gue yang penting cukup dah. Terus. Walaupun dengan baik ya gitulah, teman banget nih kan. Terus supaya juga Mutinya juga ngerasain rasa kayak gitu. Jadi karena itu priority project, jadi excited. Nah, di waktu tunggu syuting itu kan dari momen kita Riwan sampai momen Kemarin pun iya syuting. itu kayak kita tahu lah, semua orang yang syuting itu banyak untuk blind ininya itu kan banyak. Jadi gue nganggur, gue ngapain ya gitu. Itu tuh ada di kepala gue nih ya, langsung harus ngapain nih gue. Ngapain apa yang bisa diisi ya. Kayak seakan-akan besok deadline gitu, padahal ya enggak juga. Makanya, itu pertanyaannya tuh, jawabnya. Iya.
Tapi satu hal yang Ferry nggak tahu waktu dia lagi nulis-nulis di tengah-tengah syuting itu, orang tuh jadi ngomongin gitu loh. Ini orang caper banget sih nulis-nulis apa sih gitu loh. Gue juga ngerasa gitu sih. Tapi- Kok enggak, gue masalahnya justru sebaliknya bang, kok nggak ada yang merhatiin gue sih? Nulis loh. Ternyata mancing. Ternyata Come on, mancing see. perhatian dengan nulis Look at ternyata me. produksi. Look at me gitu kan. Kok nggak ada yang wah keren banget, kok nggak ada sih. Cuma itu doang bangke. tujuannya. Bencana mancing dikasih. Iya, salah gue. Rem deh, kalau Ferry harus direm deh. Kalau dikasih umpan dimakan. Oke, pertanyaannya tadi kenapa gue melawan gitu? Siapa Iya, yang iya. siapa yang Lu akan kan selalu perangi? Nggak harus siapa atau ya, lawan? kayak apa Siapa? sebenarnya. Bisa siapa atau apa? Siapa yang gue lawan? Willy Salib. Oh, Buset. Udah kemarin. Sebut nama. mau namanya lain? Oh enggak. Bebas, silahkan bebas. Enggak, Apapun lah. itu harus gue sebut. Iya, Apakah dia? Tidak sama sekali. Makanya mungkin orang sering salah persepsi dengan konten-konten gue ya. Ketika gue challenge the idea, salah satu cara paling menghormati sebuah ide, tindakan dan perbuatan itu adalah kritik gitu. Ada ide dibalas ide. Jadi kayak kausalitasnya ada, itu justru gue menghormati apa yang dia lakukan gitu. Ya kan, gue menghargai, bukan menghormati, gue merespon apa yang dia lakukan. Dan coba lihat di semua konten yang rame viral atau apa, pernah nggak ada satu pun serangan personal yang gue lakuin? Nggak pernah. Iya. Karena pada akhirnya gue nggak pernah benci siapapun kok. Cuman yang dia lakuin kayaknya bagus deh kalau direspon kayak gini gitu. Bukan gue berpikir wah seharusnya Indonesia melihat kayak gini. Bagus deh kalau gue respon kayak gini, berarti kan nanti gue dapat traffic, gue dapat AdSense, that's it. Itu alasannya. Ya itu alasannya. Dan itu Masa, Bang? Iya. Masa? Di luar itu kan cuma gue yang tahu. Tapi ketika di publik, lu kenapa kayak gini ya? Karena gue nyari duit. Ya, that's ngomong it. padanya udah. Dan itu tuh justru jadi beban yang sangat ringan nih gue. I told you. Jadi ketika mereka nggak punya tuntutan gue harus ngapa-ngapain. Jadi kalau itu bermanfaat buat lu, good. Kalau nggak, good juga gitu. Jadi misalnya kayak, oke ini dibenerin nih, ini salah nih praktek misalnya promosi ini itu salah gitu. Nah yang benar tuh kayak gini, dampaknya kayak gini. Jadi cuma menjelaskan, dan gue ngelihat itu dalam perspektif ekonomi yang menguntungkan, dan gue tidak merugikan siapapun, dan jadi edit value juga kan. Entah itu edit value itu bisa jadi tontonan yang menarik gitu. Nah salah satu kenapa gue concern dengan visual ya, at least ketika mereka belum bisa keep up dengan substance-nya, Mereka enjoy the treatment. iya, mereka enjoy treatmentnya. Atau ketika mereka enjoy treatmentnya, mereka bisa dapat substance-nya. Makanya itu nggak pernah gue tinggalin. Oh, kualitas itu selalu Iya, dipertahanin. roh gue tuh di situ gitu. Iya. Jadi ya DNA. basically Ferry nothing tulus. Iya. Gitu loh. Dia ngerjain project jadi kayak nothing tulus. Dia ngelakuin yang dia suka, satu. Kedua tetap tadi yang gue nangkep barusan tuh sih kayak, ya benar juga ya, mau mereka nggak nangkep apa-apa, at least they watch it kayak ngerasa kayak ih keren juga nih gitu loh. Iya. Dan Mau sebodoh yang orang nggak nangkep nih kayak, Iya. ini orang gokil juga, keren juga nih gitu. bukan orang maksud gue. Saya maksudnya, ini ya visualnya. cara menyampaikannya gitu loh. Berarti kan dari kamera atau segala Nah, gini. jadi itu salah satu kebanggaan gue adalah ketika, bukan kebanggaan, ya kebanggaan lah, proud lah. Wah, maksud gue seneng, dan gue nggak pernah terganggu gitu ketika style editing gue akhirnya itu influence banyak anak muda lagi untuk do something positif kan. Dan salah Iya. satunya anak muda tertinggi posisi di Indonesia ini sekarang juga terinfluence oleh Ferry Irwandi kan. Ya itu. Ya itulah. Broji, wakil. Oh, Jis. Iya. Oh, Jis juga lagi sama. Enggak, maksudnya nih gue narasinya aja. Iya, gua Wakil mau. presiden kita Wakil presiden, pernah ya. dapat. Oh, Broji. Iya, Oh, wakil presiden kita. Oh. Sekali lagi gue tidak memposisikan wakil presidennya, G-word. cuman G-word. waktu itu kan posisinya jadi G-word. G-word, the G-word. Ya cuma kan Top berakhirnya G, jadi dari sisi sananya kan tidak mengklaim kopi atau apa. Enggak, Ferry juga gak ngerasa itu di kopi juga. Cuman gue kan yang kopi. Iya, Bang Ferry. Emang Bang Ferry upload duluan. Itu kan narasinya mengarahnya ke sono. Bang Ferry upload gitu duluan, loh. tapi Bang Ferry yang Itu. kopi. Bukan, Iya. gue bahkan nggak upload duluan. Jadi kan karena banyak yang bilang kan, wah ini mirip Malaka, terus oh enggak ah. Jadi di videonya gue awalin, bang konten Wapres katanya jimplak cara Iya. editing atau ini. Enggak kok, ini gue yang mau niru malah gitu. Oh iya benar sih. Iya, itu sarkasnya dia. Tapi tapi I can guarantee lah, gue bisa ngeliat itu kayak at least mau si dari wakil presiden kita kayak ataupun si timnya pasti ada kontennya Ferry. Gue yakin bukan plek
Iya, pasti ngambil, pernah lihat lah ya. pasti pernah lihat itu dan itu jadi di belakang kepala dia untuk jadi treatmentnya seperti ini. Oke, gue Gitu. boleh. Ini sekali ini beneran Iya. ya. Ini genuine respon atas itu ya. Jadi misalnya sendiri pun ketika gue nonton kontennya, gue nggak ngerasa itu sih. Maksudnya kayak orang bilang, mungkin gue ngerti kalau orang bilang, wah ngambil ininya Malaka atau Ferry Irwandi. Tapi sebenarnya there's nothing new under the sun kan. Ya itu gue juga setuju. Maksud gue adalah si orang itu pasti lu yang jembatanin idea itu ya. Mungkin ide ini kan muncul dari yang lain lagi nih, Ferry. Set, dia pasti lain dari lu gitu. Tapi sebenarnya kalau ini yang tengilnya nih, ini jawaban tengilnya. Wah, gue nggak setuju. Lebih bagus kok, Pak. Bagus ya. Saya setuju. Gue nggak akan nempatin word after word di editing. Maksudnya Saya setuju. Gue nggak akan, pertama gue nggak akan nempatin istilah editingnya Supi. Kata per kata itu saper. Iya. Kata per kata itu setiap frame enggak. Iya. Dan itu bahkan gue ketika wording itu pun, jadi sebenarnya kalau kita kan berevolusi ya, style editing itu berevolusi terus. Dulu mungkin orang ngeliat gue sangat crusty, sangat ini dan playful dengan koran yang teksturnya burnt gitu loh. Itu Ferry dulu tuh. Tapi mulai kesini kan ada simplifikasi yang dilakuin karena kadang malah ada momen yang benar-benar nggak ada musik, bahkan nggak ada editan gitu, bahkan nggak ada motion gitu, cuma perpindahan kamera frame by frame gitu. Yang mana lu tau Picasso kan, Picasso semakin dia tua tuh semakin abstrak. Iya. Nah, bahkan gua ketika kayak gitu pun nggak kata per kata tiap frame sih. Jadi gitu. Jadi ini nggak mirip, gue bilang itu jadi ini detail. Nah itu breakdown-nya ya. Yes, Ferry bikin konten yang sangat substance over style, tapi in a way style juga kadang over dari substance juga sih buat gue gitu. Karena gue ingat banget waktu itu momen dimana ini orang kok dia bisa jadi bikin openingnya Money High sih dimasukin di sini. Menurut gue brengsek banget, hanya untuk kalau masa vlog doang kan waktu itu kan kayak doku vlog biasa kan. Dia ambil itu gitu. Maksud gue gini, itu kan nambah effort lagi, nambah effort lagi. Tapi gue mau tanya sama lu, emang semua ini drive-nya karena lu suka kan, emang lu mau aja kan, bukan? Kalau gue bikin yang effort kayak gitu, Iya. terakhir gue bikin konten yang orang bahas 90% sinematografinya waktu ke Jepang kemarin. Itu semuanya kan yang kabur aja dulu gitu loh. 216 jam yang di ada Jepang. cameo Chandra Leo di sana. Yang tahu nggak kurang ajar ya? Iya gitu, yang nonton. Ini yang edit pasti Chandra Leo. Udah Yang semiat nonton itu. pada bilang ini Chandra Ini Leo ya. di balik ininya Chandra Leo. Ada Gua sih nggak konspirasi apa-apa gitu. kalau beneran ya maksud gua. Cuman ini di tangan dia dan gua ngelihat dia waktu itu balik dari airport lu udah ngedit, udah lihat. Iya, bukti. Dia udah startnya itu. Tapi Nggak perlu bukti juga sih. Oke, karena narasi Bandara Sono gue bisa bilang gini, memang waktu itu Ferry ngedit waktu di bandara 80%-nya itu gue ngedit. Itu gue ngedit ya, ngerti kan? Dilanjutin lagi. Dimancing ya gue bahas juga. Terus Tapi ditanya orang kan, karena waktu itu juga ada. Tapi gue ngerasa terhormat loh, karena gue gak ngerasa itu editan Iya. gue, itu Iya, editan lo. Chandra, gua Tapi berarti dia ngecap itu editan gue terhormat walaupun bukan gue yang edit. Iya. Terima kasih bro. Gue ngerasa kayak kalian lupa gue siapa gitu kayak gini loh, bener-bener kayak gitu lah. Atau bukan gini. Iya. Ini bener-bener yang inget gue tuh editor tuh ternyata nggak banyak Iya, ya gitu ya. iya. Bahkan mostly konten gue masih gue edit sendiri ya. Iya, Nah di konten itu tuh kalau ditanya motifnya apa, gue bersenang-senang sih kayak. Oh gue bisa bikin kayak gini ya. Misalnya kayak kemarin tuh gue punya waktu ngumpul-ngumpul offline atau waktu sama editor atau kreator visual baru gitu ketika sharing. Gue tuh secara terbuka ngomong kayak gini gitu. Gue sebagai orang yang sering dianggap stylenya ditiru orang, gue oke nggak masalah. Dan gue bahkan nggak perlu izin sama gue gitu. Tapi ini bukan soal orangnya nih kalau gue ngomong. Misalnya kayak dulu zamannya Colder, semuanya pengen jadi Sam Colder. Cunda transition lah, buset, di mana-mana. Iya. Terus pindah lagi ke Gauk sekarang semuanya tuh bahkan typewritingnya tuh Gaux banget, penempatan Gaux banget, frame per frame, sampai di titik cara ngomong, sampai di titik gue ngeliat tuh skrip yang ditranslasi dari si Gaux itu ya. Gaux itu kan, jadi kayak gue bilang kayak gini,
bikin sesuatu yang mirip Gawk saja itu udah pantas untuk diapresiasi. Tapi kan kurva tuh ada peaknya. Nah harusnya lu dari situ lebih tuh dari itu. stagnan, lu harus naik lagi. Jadi orang tahu, orang nonton lu karena itu lu, bukan karena lu bisa replicate the Gawk. Ya, it's okay untuk Iya. starting pointnya dari Iya, Gawk, dari situ nggak editing masalah. style. Tapi setelah itu yang lebih penting, Iya, lu mau iya, dikenalnya iya. sebagai apa? Another Gawk atau lu gitu. Ya. Nah dari situlah Ya. video gue buatlah Jepang, dan sebenarnya pilihan untuk bagus itu nggak cuma Gawk style doang nih. Iya. Nah akhirnya keluarlah video Jepang. Gue metode gue kayak gini, dan orang nontonnya emang benar-benar merasa feel visualnya tuh masih kerasa. Dan Iya. itu tuh kan, apakah di video itu bersih dari pengaruh Gawk? Enggak. Ada beberapa frame yang gue emang benar-benar ya? ini keren, tapi yang nggak akan mirip gitu. Iya, iya, Jadi iya. kayak oke ini bagus nih. Ini tetap Oke, jadi ngerti, referensi. Ada unsur itunya, tapi Iya. orang nggak akan bilang ini replicate gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena, gua- karena lu cuma ambil beberapa elemen dari Iya. Gawk tersebut dan masukin di sini. Terus masukin Iya, iya. dengan gaya editing gue. Nah di situ gue masih mau ngasih, mungkin bukan mereka yang salah, karena mereka kurang referensi mungkin di generasi yang baru muncul lagi ini. Iya. Iya, iya. Dan mungkin ya dengan menambah referensi itu bisa jadi lebih baik juga buat mereka. Jadi waktu itu gue mikir, dan karena kangen sih gue dulu awal buat video tuh selalu effortnya tuh di situ. Segitu ya? Iya. Iya, iya. Gue masih ingat videonya yang lu jalan-jalan di Jakarta, yang lu naik Delman atau Bajaj waktu itu ya, Iya. yang lu rekam langsung pakai tangan doang gitu. Itu gaya-gaya editingnya berasa kayak yang di video terakhir lu di Jepang Iya, gitu. Itu. itu. Yang metodenya Chandra Leo ya, itu ya lu temennya. Iya, gitu. Jadi Iya, walaupun Chandra Ferry yang Leo. edit itu metode Chandra Leo. Tapi gue nggak sangkal satu hal sih, Chandra Leo itu salah satu tempat gue belajar gitu. Dan bahkan dulu waktu gue mulai ngebuat video tuh gue berapa kali nge-tag dia gitu. Gue nggak berharap itu dibalas, gue nggak berharap. Oh sebelum kenal Iya, ya? Sebelum dan kenal. untungnya gue gak balas gitu. Kalau nggak dihina gitu. Tapi emang segitu. Gue nonton lu dan gue pengen lu lihat nih kayak gitu. Gue tuh tahu feel itu. Makanya gue sekarang itu gue nggak mau jadi kayak Chandra Leo dulu. Ketika Nah. orang tag itu, at least gue kasih emoticon. Iya. Oh, gitu. Like ya, like Lah, by Ferry. like aja Karena gue sekarang. pernah kayak Merasakan posisi itu. Iya, ada kreator lama lah gitu. Tapi emang Chandra Leo itu tempat belajar lah, tempat Ya. dan bagus banget gitu. Ya dulu kan emang gue sukanya editan style seperti itu kan ya. Maksudnya gue selalu mikirkan gimana cara gue menyampaikan video ini dengan gaya editing tertentu gitu loh. Dan ternyata ada eranya cukup banyak diikutin sana Oh, sini. iya. Gue tuh Iya. paling sering ngikutin bikin editan dengan menyesuaikan dengan beat, atau misalkan ngambil shot yang tenang dulu, gue pakai chill ini. Dan again itu semua inspired by Someone luar juga juga. lagi, someone lagi gitu loh. masih Gue ambil referensi dari Casey gitu kan, gue ambil referensi dari vlog-vlog sinematik lainnya juga. Jadi emang terus evolving terus sih. Tapi bener sih, maksud gue one day yang paling penting dari kreator-kreator kita sekarang menemukan mereka sendiri. Biar Ferry tuh nggak harus posting story yang panjang terus ngasih tahu kalau ini kenapa semuanya yang gue nonton Gak marah lo itu. Gak. Oh gak marah. Gue goreng banget ya. Gue goreng banget. Iya gue goreng. Ini mana Gua yang padahal- anjing. Padahal gue ngejelas itu ini loh, ini modal artis itu, ini panjang lah. Iya. Terus satu hal nih yang gue appreciate banget dari style visual Chandra ya, bahkan mungkin dia nggak sadar ya, pemilihan font dia tuh on point terus dari dulu. Oh ya, yang gue gua suka. kayaknya cukup mentingin copywriting Iya juga sih. itu oke banget, dan dia itu bisa. Iya sih phone-nya. Tapi taruh lucu, dia bilang tadi gak marah kan. Tapi dia gue kayak gini, gak usah ngomong. Kalau dia gue setelahnya Oh, kayak gue tunjukin deh lu ini. Jangan. Hey, DM lu kalau tunjukin juga, jangan. Yes. Berbanding terbalik. Terlalu gelap. DM kita Dar. jangan Dar. terlalu gelap. Iya, terlalu gelap. Nanti Terlalu di gelap. insert ya screenshotnya. nggak? Jangan, Oh, ada jangan. nggak usah. Oh, udah mati semua karir. Mati semua. Iya, Mati iya. ya. Buku Bang Ferry sekarang akhir-akhir ini lagi bisa dibilang ya spill ya di Instagram. Tipis lah. Tipis kalau emang lagi proses bikin buku tentang ilmu ekonomi ya. Apakah kedepannya buku itu akan menjadi medium selanjutnya Bang Ferry Ruwandi? Mungkin karena gue hitungannya gampang sih, generate buku e-book itu E-book it's ya? good money. It's a good money, jadi ya. Tapi setelah gue pertimbangkan lagi, Sorry, Fer, udah keluar belum yang kemarin? belum. Jadi Oke. akhirnya gue mikirin kayaknya akhir tahun malah bener-bener gue karena
Iya, karena studi kasusnya kan berubah lagi. Ada Wih, hal-hal tapi yang lama banget lebih- waktu itu nggak salah bilang akhir bulan loh. Bahkan Udah minggu mau- itu. Minggu itu kan nggak salah. Cuman gue mikir, pertama, gue kan mau jualan produk dan gue mau cuan dari situ. Iya. Gue mau bikin buku, apakah gue mau ini enggak, maunya cuan. Oke. Tapi kalau itu menghasilkan a good money, berarti responsibility-nya besar dong. Iya. Nah, gue Oke. pengen, dan setiap gue baca, setiap gue ngerasa, sucks gitu. Oh, jadi lu mau buat harga yang akan lu jual nanti tuh worth it gitu. dengan isinya gitu. Bukan loh, berarti ya. itu mahal ya, tapi Iya, ngerti. jadi gue proses kayak gitu, dan sementara tuh banyak. Oh, berarti hal. nanti akan ke fisik booknya harusnya. Bisa jadi. Iya kan nanggung soalnya kalau salah jadi satu ibu bisa doang jadi. kalau udah akhir tahun. Dan gue jadinya belajar kan, jadinya banyak belajar juga. Belajar dari- untuk ingat ada backup di iCloud ya itu satu ya. Biar nggak hilang lagi ya. Enggak, literally kapusnya satu semuanya kan? Iya. Sempat kapus. Berbahaya Oke, banget. lanjut. Sorry. Nah, terus gue mikirnya itu emang oke, ini buku. Sementara ada project lain yang lebih besar lagi, yang lebih excited lagi gue dan di sini gue butuh power yang emang bener-bener tersedia gitu yang kuat. Karena kan ini dunia baru yang baru bener-bener gue masukin gitu, kayak di industri musik tuh kayak gimana sih distribusinya, kayak gimana itu kan belajar banget tuh. Nah, bandwidth gue nggak segitu banyak untuk memahami itu gitu. Oke. Jadi Iya, kayak iya. disitulah yang pentingnya namanya skala prioritas, buku bisa nunggu kapanpun gitu. Ya, jadi lu prefer untuk mundurin untuk Ya fight. untuk ngedangingin lagi. Iya. Jadi matengin ya. Untuk project, gue sangat excited dengan project album ini, project song lagu ini karena ya gue gue pemain musik, gue nggak bilang diri gue musisi, gue pemain musik, gue cinta betul sama musik dan gue menikahi seorang penyanyi yang sangat luar biasa, jadi ya why not gitu. Iya, itu satu hal yang menarik sih. Fer. Kadang gue kalau lihat story lu tuh selalu ngajak si Muti tiba-tiba nyanyi, lu main gitar, entah lu main apa, Ya, harmonika. apa namanya, Harmonika. harmonika segala macam itu kemauan siapa? Fer, kayak lu yang ngajak atau kayak, gue mau nyanyi rekamin itu Muti gitu loh. Oh, kemauan gue lah. Lu kan nih, gue ngerasa kayak ini Ferry ngerekam nih kayaknya nih, gitu loh. Iya, jadi gue ngerjain MV Mutia nih, ini Ferry yang kayak bang kerjain dong gitu loh. Iya, karena Mutia ini- kayak lebih santai, tolong ya. Gitu loh. Ferry lebih kayak bang ini kerjain. Karena gini, kayak kalau gue bisa punya suara sebagus itu, gue nyanyi sendiri lah. Nggak perlu. Iya. Simple loh. Dia juga penulis lagu by the way. Oh iya. Dia nulis lagu juga. Iya, jadi lu sempat share satu lagu kan ya, Iya. yang lu tulis, yang dinyanyikan oleh Muti karena lu gak bisa nyanyi. Kalau lu bisa nyanyi, lo nyanyiin ya. Iya. Oh dioper ya. Iya, Oke, dioper. dan gue tambahin lagi, gue bukan cuma nulis lirik, gue nulis progresif chordnya, gue nulis chordnya, gue bikin musiknya, gue bikin nadanya. Gue lagi nyindir Chandra Leo ini. Emmy Award sebelum Piala Citra. Bro dengerin. Gue bukan rapper but listen, itu iconic bro. Iya, Sorry banget bro. Piala langsung kayak Panasonic Sebuah- Award. Panasonic Award. Keisengan yang beranjak ke nominasi dan menang AMI Award. Coba Emmy buset. Award. Emmy Award ya? Iya. Chandra Leo, the filmmaker. The filmmaker. Dia belum Citra, belum. Malah AMI Emmy dulu. Award. Malah dulu. Gila. Apa rasanya? Shout out Sheryl Xenavia dan juga Rizky lagu Febian yang itu buat ya, lagu iya. Sweet Talk. Sweet Talk, iya. Iya, Fer. Dia mungkin enggak, gue lebih tertarik ini. Apa rasanya? Rasanya nih, jujur ya, Iya. di saat itu tuh gue gak datang ke awardnya. Karena Bukan berarti sombong ya, jujur aja. Gue gak enak. Awalnya gue cuman iseng doang diajak Sheryl tuh bikin lagu ini. Gak bakal tahu berakhirnya menang AMI kan. Waktu dapat nominasi, gue bilang aduh sorry gue gak bisa datang ya karena kesibukan lain. Karena gue gak enak banget. Karena ada Ariel Nayaka di sana, ada Ramen Girl juga. Ya gue gak mau taruh muka gue di mana. Lu bayangin Maksud ya. gue makin parah ketika itu menang lagi kan. Gue gak tahu gue di mana aja. Gak. Bukan ranah gue udah. Mungkin si Sheryl sama si Rizky Febriannya gini. Ini kayaknya yang bagus ngeditnya Chandra deh. Ya, kita kurang rapper. Ah sekalian lah pakai ini. Jadi sekalian ngedit Iya, videonya iya. sekalian ini ya. Mas pakai rapper Mas. Enggak, pakai ngedit terus rapper gitu. Iya. Enggak juga. Oh, bukan lu yang ngedit? Bukan gua. Serius? Bukan gua yang ngedit. Bukan gua ngedit. Bukan ya? Bukan. Tapi bagus kok itu. Ya udah, iya. bagus dah. Gua enggak bakal Tapi ngomong apa. lu- Gua enggak bakal ngomong apa-apa lagi udah. Intinya bukan Tapi gua. bukan lu nyanyi doang di situ. Gua melakukan kontribusi. Ya, gitu aja. Anjir. Pokoknya udah Gua udah bukan kita rapper, jangan ngomongin but listen. soal Sweet Talk dan AMI Awards lagi please. Gua Oke. enggak enak.
Gue gak enak, bro, malu gue. Tapi Chandra performanya bagus loh di sini. Bagus itu bagus. Gua Iya. lagu juga enak Lagunya juga enak. Lagu enak. Jujur lagunya the best. Gue Enak sih bersyukur gila lagu waktu itu enak banget. Karena waktu itu lagunya hanya waktu kebutuhan kalau nggak salah collab sama YouTube untuk tampil di Iya, Fanfest. iya. Tapi dijadiin serius dan segala macam, ya udah rekam video klip, bikin video klip lah. Ya gitulah. Jadi ya ini salah satu Iya. sisi menurut gue balik lagi ke Ferry menarik banget karena selama ini kita melihat si Ferry yang wah kontennya merubah apa lagi nih, pengen melawan apa lagi nih. Dia tuh sisi seninya tuh bergerak terus loh. Iya. Kadang di story suruh Muti nyanyi, kadang dia main harmonika sendiri. Untungnya dia nggak nyanyi, untungnya dia nggak nyanyi gitu loh. Itu yang buat gue kayak ya udahlah, oke. Menariknya tuh karena gue tuh punya gue sangat suka musik blues dari dulu. Gue gitaris blues, terus gue main blues, main folk blues, kayak gitu, Muddy Waters, gitu, Tracy Chapman, John Mayer, kalau yang mungkin banyak orang tahu kan, B.B. King segala macam. And the end of the day, gue tuh sulit menemukan lagu blues Indonesia. Terus gue berusaha riset nih, memahami kenapa sih sulit gitu loh. Secara cultural seharusnya masuk nih. Oh, semantik ternyata, masalah bahasa. Blues itu kan pengulangan lirik sering kan. No sunshine when seas go, teng teng teng. Nah kalau di Indonesia tuh lu pengulangan kayak gitu kan udah mati tuh gitu. Berarti kan redaksi lu harus kuat. Pemahaman lu atas kata juga harus bagus. Nggak harus mengkapitalisasi kata-kata aneh terus lu masukin gitu kan. Dan gue nggak mau juga kayak gitu. Gue mau katanya biasa aja. Akhirnya gue buat. Lucunya, pertama Muti tuh nggak mungkin bisa kata dia. Pas dia denger tuh Muti tuh orang paling objektif ke gue, paling bener-bener tanpa bias. Dan dia ketika itu bagus banget. Ketika itu nggak bagus, walaupun semua orang bilang bagus, kamu kurang di sini gitu kan. Pas gue dengar, gue udah skeptis, ini jadi lagunya. Ini kamu yang bikin gitu. Udah jadi. Karena emang bahaya nih. menurut dia seunik itu gitu. Ya Ferry kalau udah nggak bikin konten lagi, kalau udah nggak bikin apapun yang berhubungan dengan politik dan industri manapun, dia bermusik pasti. Gue yakin penulis ataupun songwriter sama aja ya, penulis lagu, songwriter ataupun bikin musik apapun komposer lah, arranger ya. Cuman Bang Ferry, gue jujur, gue tambah dong. Gue jujur, maksudnya excited dengan ada yang nanti project yang di start dari Muti bikin album ini, itu bisa meningkatkan apapun yang Ferry dan Muti bisa lakukan di dunia seni itu ke depannya gitu loh. Lagu yang akan rilis ini tuh nanti MV ini tuh memang lagu lama ya, lagu ya kan? terkenal. Lagu terkenal di yang cukup lama di iniin lagi. Di situ pun gue juga sebenarnya berusaha untuk menyampaikan itu. Di MV tuh gue ada kesulitan sebenarnya, Fer. Gue tuh mencoba untuk mencari klisenya video-video klip zaman itu digabungin dengan yang sekarang. So that's the challenge yang gue coba lakukan gitu loh. Jadi bakal ada elemen yang kayak ini jadul banget nih gitu loh. Tapi ada juga elemen sekarang. Ya basically itu intermezzonya lah gitu. Tapi menurut gue it's the start of something exciting karena yuk apalagi Fer, karya musik lu apalagi. Gue mau denger, gue mau ikutin lagi. Jadi ini nggak pernah ada nih Ferry Ruwandi kayak gini, nggak ada nih, belum pernah ditunjukin gitu. Kita dengerin yuk lagunya. coba di play. Langsung kita dengerin lagunya kan. Iya, pokoknya bulan inilah. Iya. Ya, semoga soalnya di video klip kedua lagu itu kan yang pertama lagu yang tadi satu, lagu kedua ya lagu gue buatin video klip. Itu udah mulai pitching konsep, ini jadi kayak belajar dari Chandra Leo dan coba tak fulfill di situ dulu gitu loh. Kayaknya berat tapi harus dicoba. Yes, gue suka akhirnya Ferry ngomongin hal yang lain lagi di luar dari ya itu perubahan aja gitu. Iya bagus, gue nggak bilang itu jelek. Setelah Bang Ferry kan dikenal meninggalkan Kemenq, terus full time jadi content creator gitu kan. Dan setelah lu jalanin ini, apakah internet atau digital itu adalah karir path terbaik? Bukan, itu kata Jovial Dalpes. Sorry. Lanjut. Okay. Apakah internet atau digital itu adalah yang terbaik? Lu ketinggalan zaman. Dilanjutin. Posisi kita berganti. Ya, guys. Panggil YouTube, gua Avatar itu lucu banget. Panggil gua Avatar, boy. Gua nggak main kasar. Gila, Jovi ada Lopez ya. Di sofa. Dia lagi nulis lagu. Iya. Panggil gue apa guys ya? Panggil gue apa ya? Terus Water. Avatar dah. Ya udah masuk. Oke. Dan itu sebenarnya bukan fatal loh, Zar. Itu berhubungan sekali dengan liriknya Jovial Lopez. Apakah internet itu pilihan karir paling
Paling bagus yang gue ambil in the matter of fact, yang gue nggak pernah nutupin juga, tapi gue nggak pernah ngepromoin juga karena kan gue punya pekerjaan lain. Sebenarnya ya ini sangat berpengaruh sekali dan mungkin bersinggungan atau tidak bersinggungan, tapi gini, internet itu punya kelemahan dan punya kekuatan sebenarnya. Kekuatannya distribusinya, jalurnya jadi jauh lebih efisien, teknologi AI pasti akan sangat membantu sekali. Tapi di sisi yang lain kita punya masalah dalam internet adalah sektor informalnya jadi tumbuh. Jadi dia nggak bisa sustain, susah untuk sustain dengan semua ekosistem yang ada sekarang. Untuk peluang orang sustain, ya pasti ada yang berhasil banget, tapi ya kalau kita bicara secara general ini akan menyulitkan nih. Untuk jadi seorang YouTuber itu struggle-nya kan mikirnya gue tuh bisa relevan sampai kapan gitu. Itu semuanya pasti ngerasain. Dan bahkan ada yang depresi karena itu, ada yang stres karena itu, ada Andovida Lopez, oke lanjut. Iya, maksud gue Andovida Lopez. Tahan dulu, tahan. Oke, sorry, lanjut ke Disrek, yuk. Iya gitu, yang tiba-tiba berhenti nge-YouTube. Quit YouTube, dilanjutin lagi, aduh. Ya itu kan Oke. salah satu contoh tindakan Beb. Ya. Udah. Udah. Ya, terus. Tapi itu keren sih dia bisa ngambil decision. Ya intinya ada safety net yang tidak terjamin di internet. Nah itu orang jangan melihat manisnya internet doang gitu. Karena itu causing problemnya banyak banget bos. Kita balik lagi tahun 2019. Berapa orang yang masih ada sampai sekarang? Dan mereka tidak ada itu bukan cuman by choice. Berapa orang sih yang by choice nggak ada? Oh. Banyaknya seleksi alam kan. Iya. Bukan karena mereka nggak try. Karena memang Udah dari terseleksi. Iya, betul. Dan sekarang waktunya itu jauh lebih singkat lagi. Nggak perlu 5 tahun. Nah gue ginilah 2018 siapa yang nggak kenal Hanyora? Ya, Ya, saking cepatnya ya Iya. era sekarang tuh berganti. Iya. Orang-orang naiknya juga cepat, turunnya juga cepat. Iya. Dulu tuh masih ada sustain tuh. It's getting out of masih lebih sustain. Sekarang tahun 2025. Place, bro. Kita tanya orang yang sama mungkin orang akan ya segitu Iya. segitu dinamisnya internet, dan itu kapasitas lu sebagai manusia sebesar apa untuk bisa berada dalam tempat secepat dan sedinamis itu gitu. Oke. Makanya sebenarnya internet is a good opportunity, tapi gak semanis yang orang pikir. Apapun lu masuk di industri apapun, lu masuk dalam peran apapun, lu either lu editor, lu copywriter, lu kreator or something like that, karena semuanya sama aja gitu iklimnya internet. Nah itu yang membuat semua orang itu punya vibe-nya sendiri kalau milih career path ini. Dan gue harus ngoreksi, career path yang gue pilih sebenarnya bukan internet tools untuk hobi. Bisa kayak ada lain, bahkan gue sendiri yang berkecimpung pun belum bisa fulfill myself on internet gitu. Oh. Iya, itu karena gue ngerasa kayak gue harus punya bancakan lain nih untuk gue Iya. survive. So we cannot fully rely dengan internet gitu loh. Kehidupan, karir ataupun Iya. bisnis bahkan ya. Karena ya sebenarnya kurang lebih bahasannya sebenarnya kayak Andovida Lopez, bisa tiba-tiba jatuh, bisa tiba-tiba hilang gitu loh. Entah itu kita ngomong sosial media atau apa ya. Karena kalau gue sih balik ke ide tadi konten creator ya, Fer, abis ngedengerin ini ya. Konten creator kan udah baik banget sekarang. Dan kita ngelihat mereka ini berpatokannya, mungkin agak balikin ke awal tadi lagi, berpatokannya kalau misalkan gue gak ada konten atau sosial media ini habis itu udahan nih, udahan gitu. Andovi tadi ngomel gitu kayak kita masih ada di era dimana kehidupan kita sebelum internet masih ada gitu, masih merasakan yang dimana dealing problem kita dengan masalah sekitar kita doang lah, atau komplek kita doang, atau teman kita doang, atau selalu ada human connections gitu loh. Andovi tadi bilang yang Gen Alpha ini yang bahaya. Gen Alpha ini tidak punya experience human connection yang banyak, berawal sudah lahir di dunia yang jatuhnya digital gitu loh. Nanti jadinya mereka akan menganggap semuanya harus dan bisanya lewat internet atau digital, ya kan? Gitu ya, itu sih, itu maksudnya menambahkan aja kayak concern kita tadi gua sama Andovi ngobrolin kayak ini gen-gen Alpha ini masih banyak dikasih tahu atau di awareness nih. Bukan kita lagi, jadi bukan orang banyak lagi yang udah pernah pakai internet, justru Generasi bawah ya. generasi bawah gitu. Kalau gua punya- Nah, what do you think about that, Fer? Gue punya pandangan yang berbeda sih. Pertama, kalau memang seperti itu bukan berarti itu buruk juga. The problem is, kalaupun orang pada akhirnya hidup dalam internet, ya, kan tadi pertanyaannya internet sekarang. Kalau gue pribadi,
internet sekarang untuk sebagai profesi umum, gue butuh satu pekerjaan lain, gue butuh sesuatu interaksi lain karena emang gue need dengan zaman sekarang. Tapi pada akhirnya zaman bisa internet mengcover itu semua, ya emang eranya udah berbeda, generasinya udah berbeda, teknologinya udah berbeda, social structure-nya udah berbeda, behavior-nya juga sudah berbeda. Dan kita nggak bisa melihat mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Misalnya dengan contoh jokes tadi bang. Jokes kita katakan wah lebih make sense untuk lucu, tapi bukan berarti di mereka akan nanti ini kok lucu sih gini doang kan orang cuma ngomong slapstick kayak gini apa sih lucunya, dark joke kayak gini apa sih lucunya, gue nggak ngelihat lucunya, agak susah gue menganalogikan langsung ya bentuk-bentuk dark jokes yang Chandra Leo ya, pokoknya Pokemon lah gitu kan, Magikarp, Raichu, Pikachu ya itu kok Pikachu lucu gitu. Ya oke, terus kan, ya, kan. Dan itu gak bernilai +1 dibanding orang yang lihat Tung Sahur lucu. Dulu gue bisa. Oke, so maksudnya lu berarti nggak apple to apple untuk kita komparasi seperti itu. Bahkan itu bukan komparasi gitu. Itu cuman shifting era aja. That's it. Jadi kalaupun mereka cuman hidup di internet dan tidak berinteraksi human to human, ya emang berarti teknologi kita udah semaju itu tanpa membuat manusia harus kemana-mana lagi. Nggak bisa kita drag lagi ke belakang. Isn't that scary, Fer? Isn't that scary? Buat lu. Buat mereka yang udah hidup di situ. Buat mereka iya. Kan? Iya. Tahu orang tahun 70-an mikirin, oh sekarang kita bisa ngirim foto kita, ngirim video kita bergerak, bu, is that scary? Ya buat mereka tahun 20-an, tahun 30-an, lu bisa berkomunikasi langsung gitu tanpa harus melalui surat. Is that scary? Oke, Gimana nih? baik. Gimana pergerakan kita bisa buat nih? Kayak gimana kita bisa ngumpul-ngumpul bertukar ide? Ini nih mengerikan. Tapi ya mengerikan buat Anda gitu, belum tentu mengerikan buat saya. Nah, the problem is sebenarnya yang justru jadi kekhawatiran dengan penetrasi internet ini adalah manusianya nggak bertambah pintar, itu doang. Kalau manusianya kapasitasnya bertambah ya seharusnya aman. Dan satu lagi yang justru fenomena menarik, tapi sampelnya mungkin nggak kuat karena kan gue ngeliat lingkungan anak-anak gue sendiri, mana mereka generasi apa, mereka nggak kekurangan interaksi dengan manusia. Mereka di sekolah bermain. Bedanya permainannya beda. Kalau dulu gue di kampung mainnya ya udah habis selesai ya udah kita buka sepatu kita jadiin gawang. Ya, kalau mereka sekarang enggak. Roblox. Iya, Roblox. Ya bedanya dulu kita panas-panasan kan. Kalau mereka sekarang ya nggak perlu panas-panasan. Iya. Tapi apakah itu berdampak? Mungkin pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Jadi gue bukan merasa itu sebagai ancaman, itu cuma sebuah natural selection, the other natural selection. So it is what it is then. Iya. Karena kan teknologinya udah maju. Ya orang teknologi bisa bikin manusia lebih efektif lagi. Jadi dan akhirnya kalaupun itu ternyata tidak berhasil kan ada circle of life gitu kan, kehidupan yang sulit itu menghasilkan manusia yang kuat kan. Manusia yang kuat menghasilkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang nyaman menghasilkan manusia yang quote and quote weak gitu lah. Akhirnya semuanya mutar lagi kayak gitu dan lagi. Iya, kita nggak pernah tahu kita tuh sebenarnya di fase apa. Mungkin kita ngerasa kita di fase yang kuat, ternyata kita yang paling lemah loh. Atau kita di fase yang paling nyaman, ternyata kita yang paling chaos. At the end of the day manusia itu sendiri yang menentukan dianya bakal bagus atau tidak, bukan masalah eksternalitas. Itu sebenarnya. Apa ketidaknyamanan yang Bang Ferry lagi cari selanjutnya? Karena Bang Ferry di berbagai kesempatan bilang gue bikin Malaka karena kayak nggak ada yang menantang lagi hidup gue resign karena nggak ada yang menantang lagi buat hidup gue. Justru sebaliknya gitu. Apa kenyamanan yang lain yang gue cari, karena prinsip gue tuh gue nggak pernah hidup keluar dari zona nyaman tuh nggak pernah. Orang nyaman aja nggak pernah kok ya keluar. Justru gue mencari. Oh kayaknya sekarang udah mulai nggak nyaman nih, buat kenyamanan baru lah gitu. Dulu nyaman dengan duit 1.000, ya sekarang gue butuh 10.000 nih. Aduh lensa gue udah kasih lagi sama Chandra Leo ini, gue harus kasih filter gue, wah filter anamorphic lucu juga gitu kan. Jadi cari kenyamanan justru. Iya, jadi justru bikin hidup gue lebih nyaman. Gue kasih Ferry kamera dulu, baru dia kasih gue lensa. Kamera yang dia operasikan di Malaka itu masih ada yang salah satunya kamera gue, dan Ferry payback karena dia selalu bertemu dia dan membayarkannya dengan lensa. Udah. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Itulah kamera itu. Ketika gue keluar dari PNS kan, itu bisa langsung ya. Siapa teman gue punya banyak kamera? Chandra Leo, tim tuan. Nah itulah nominasinya kan. Oke. Kita akan selalu menemukan pandangan yang gak akan
disampaikan oleh orang-orang biasanya kalau ngobrol sama Ferry. Iya. Ya, gua hari ini pun juga sekarang ini ya, walaupun ini akan jadi episode yang pertama, tapi sebenarnya tadi udah ngobrol sama Andovi dulu. Oh tapi Andovi syuting duluan. Andovi syuting duluan. Tapi dia bukan episode pertama. bukan ya, lu tahu kan, Fe? Oh iya, gua itu Sini keputusan lagi. bisnis sih. Ngerti Emang. nggak sih? Iya, Ngerti iya. nggak sih? Keputusan bisnis. Kalau kita orang kan nggak punya channel YouTube gitu. betul ya. engagement Iya. Ferry Irwandi sekarang Yes. gitu, bro. Kita pakai pemikirannya Jangan Ferry ke situ Irwandi. lah, Andovi aja gitu. Tiba-tiba gitu. Ya itu Ya, dia ya. maksud gue Iya, tadi iya. walaupun kita udah ngobrol sama Andovi, we find another perspective lagi yang mungkin lu nggak bisa dapat dari orang lain lagi karena Iya. kebanyakan orang pasti berargumennya sini Iya. sama Bang sini. Ferry kadang anomali sih memang. Ferry tuh di sini nih. Iya, nyebrang. Orang tuh kesini, orang kesini, Ferry tuh di sini. Iya. Cet, gitu. Itu Tapi menarik. genuine gue mikir kayak gitu dari dulu. Iya, tapi Hmm. karena ini Bang Chan yang menarik juga kan. Tadi soal kenyamanan. Hmm. Dan Bang Ferry selalu bilang apa yang gue lakuin juga untuk membanggakan anak gue, Iya. istri gue. Dan sebenarnya sekarang apa PR yang masih lu kejar buat di level lu bisa bilang gue udah ngebanggain anak dan istri gue. Iya. Iya, In the matter of fact gue ngerasa gue belum ngebanggain anak dan istri gue sih. Wow, oke. Berarti indikatornya apa? Ada lah. Gue mungkin bakal ngeliat itu di sakaratul maut gue. Gue udah berhasil ngebanggain atau enggak. Kan nggak tahu kalau ternyata berapa tahun kemudian gue Tiba-tiba melakukan. misalkan anak lu udah kalau bilang kayak, "Papa, aku bangga sama papa." Udah belum? I think that's a proof loh. Itu udah ngomong langsung di delivery oleh anak lu. Itu udahlah, bro. Enggak juga akan Iya, masih iya dia kan masih 9 tahun 10 tahun ya maksud gua. Ya kita lihat aja lah ke depannya nanti dia udah bisa bangga atau belum, dia udah bisa. Hmm. Dia bersyukur nggak sih punya bapak kayak gua gitu. Oke. Ya, hal-hal We'll seperti see. itulah. Nah, kita tunggu. Dan itu kan waktu ditanya tuh, waktu di tempatnya Ustaz Felix Show sama Raymond ditanya, drive lu apa? Ya itu doang. Berarti simpel doang. Masa iya orang kayak dulu sesimpel itu? Terus Ustaz Felix langsung ngomong, itu nggak simpel deh gitu. Iya. Itu nggak simpel, nggak Iya, simpel at all gitu loh. Iya. Dan lu bisa nggak bisa pergi ke Mars misalnya atau ke Venus untuk hal-hal kayak gitu. Justru itu lebih beyond lagi dari apa tujuan kayak pertama kalau uang ketika kita nggak punya uang ya emang setiap kita ngerasa gini, gue belak-belakan lah gue ngomong. Oke. Ketika bukan berarti uang, sekali lagi bukan berarti uang gue udah banyak banget ya. Ketika lu dalam keadaannya fakir gitu ya kan. Kekurangan ya. kan bisa ngomong kurang mampu, bro. Iya. Kan bisa Kan- posisinya kurang mampu. Jarang orang ngomong fakir Iya, tuh jarang. kan iya, bisa iya. juga ngomongnya fakir aja, Iya. nggak usah fakir, nggak usah miso gitu, nggak usah. Gak usah ya. Dalam keadaan yang Iya, tidak iya. punya uang atau apa. Lu Iya. pasti 100% orang berpikir kalau gue punya uang selesai hidup. Iya. Pasti bahagia. Menyelesaikan segalanya. Dan Iya. ketika itu benar-benar terjadi 100% gue yakin. Oh ternyata nggak selesai tuh. Ya, ada masalah The nggak bisa void selesaikan. itu pasti nggak selesai. The void itu mungkin mengecil tapi the void itu still there gitu. Jadi kayak Iya. apa gitu, power gitu. Once you get power, apalagi? Ya. Hmm. And the end of the day, ya itu yang buat kita pada akhirnya berada dalam loop yang sebenarnya kita sendiri nggak menghendaki itu kan. Ya. Makanya tujuan tuh memang harus jelas gitu. Tujuannya itu tuh biggernya itu ya kayak gitu. Jadi kayak gue ditanya orang, tujuan lu apa? Gue mau jadi presiden dunia. Presiden dunia, oh berarti semua dunia. Iya ya, wah das good Yeah. man, keren gitu. Setinggi itu. Nggak lu tau the art of negotiation gak? Heeh. Sebenarnya lu pitching, lu tahu nih, dapat nih, kayaknya ada Iya. chance 40%, 50% bakal nego. Emang harga paling tinggi kan? Heeh. Segini. Iya. Pada akhirnya secara psikologi tuh manusia bakal menawar. Pasti orang nawar. Iya. Pasti orang nawar. Wah gue tawar setengah. Hmm. Sadis nih. Hmm. Gue tawar setengah nih. Paling dia nggak mau. Ternyata dia mau. Iya. Burdennya di orang tuh bukan di kita. Iya benar. Jadi ya kayak gitu kan, sama kayak lu ngasih tujuan lu gitu. Ya gue ngasih ini untuk proyek ini 1M, padahal ya sebenarnya 300 juta ini udah jalan. Orangnya kan wah gila. Dia dan mereka merasa puas kan. Gue bisa nawar sejauh itu. Iya. Dan lu merasa puas juga, yang lu butuhin udah naik. Oh, Nah, itu cara dunia bekerja gitu. Gue amazed banget ya, orang bisa seperti ini
tapi juga bisa seperti ini gitu. Dia Anomali, mengingat Iya, gue inget lagi video-video kayak- yang gue kirim Iya, begitu atau kan. obrolan di Jepang atau kita lagi makan bareng hotpot gitu waktu itu, obrolan kemana-mana, tapi somehow dia bisa begini juga. I think that what makes us human gitu loh. Nggak semua orang sempurna, bukan berarti jelek ya atau apa yang kita obrolin itu enggak, cuman kayak ya kita manusia, kita orang aja tetap gitu loh. Kita orang aja. Jadi karena kan ada sempat momen di mana Ferry Irwandi itu patokan hidup semua orang di Twitter gitu. Ada kan. Ferry itu manusia aja gitu. Dan gue senang dan terhormat bisa ada di dua ini. Tau gue mikir barusan apaan? Ferry Irwandi. Dia bisa ngomong begini nih, ya. Terus bisa ngomong begini. Orang banyak ngomong seperti ini, orang ngomong seperti ini. Pokoknya selalu arah kiri atau kanan. Dia selalu bisa tengah-tengah. Menurut gue cuma caper doang dia biar bisa bedain dia kira kanan gitu doang. Itu pikiran gue loh. Perhatian gue yang tau Ferry gitu loh. Bercanda tapi Ferry pasti gitu. Enggak, kalau serius pun komplimen itu. Ya kan. Ya jadi itu aja, gue cuma nyampein how happy I am untuk lu duduk di sini sekarang. Ya, sama karena ini gua jadi juga. podcast pertama gue, Fer. Kita soal endingin podcast kita tuh dengan idea kita mau kunci time capsule ini. Jadi idenya adalah kalau tadi kan lu ngobrol ke sosok lu yang berapa tahun lalu, sekarang saatnya lu lihat kamera nanti dan lu ngobrol atau nyampaikan sesuatu ke lu yang 5 tahun ke depan. Gitu. Lu pikir lu boleh sekarang lu sampaikan ke sana. Iya. Kalau udah selesai kita kunci. Gue sampaikan kemana? Nih, Oke. kamera ini silakan. Ferry Irwandi 5 tahun ke depan ya. Gue harap lu benar-benar bisa nonton video ini sih. Itu sih. Bro, gila. Itu aja. Itu aja. Itu dalam banget sih. Wow.